Rahasia terkelam saya adalah bahwa saya adalah anak haram. Hehehe, iya anak haram. Saya adalah anak yang lahir dari orang tua tanpa ikatan pernikahan. Kalau biasanya setelah perempuan hamil maka mereka akan menikah atau MBA, maka berbeda dengan oktua saya. Mereka tidak menikah sama sekali. Dan yang paling parah adalah mereka berbeda agama. Ayah saya beragama Buddha dan ibu beragama Islam. Anak-anaknya semua ikut agama ibu. Miris sekali rasanya. Beda agama, tidak menikah tapi mempunyai anak. 3 orang pula anaknya, yaitu saya, perempuan 21 tahun, adik laki-laki, 19 tahun, dan adik perempuan, 16 tahun. Saya terbiasa berbohong jika ada yang bertanya tentang ortu. Saya pasti menjawab jika ayah saya mualaf sebelum menikah dengan ibu. Padahal semuanya hanya omong kosong. Maka dari itu saya sangat benci sekali pertanyaan tentang orang tua. Sebisa mungkin saya menghindari, bahkan jika ada yang bertanya maka saya jawab lalu saya alihkan pembicaraan. Dan yang mengetahui aib ini adalah mantan saya dan pacar saya sekarang. Dan lagi ayah saya sekarang sedang dipenjara karena kasus narkoba. Lengkap sekali rasanya hidup saya. Dan lagi-lagi saya berbohong ke semua orang yang menanyakan di mana ayah saya, maka saya jawab jika ayah saya sedang keluar kota dan tinggal sama temannya. Padahal dia sedang dipenjara, hahaha. Saya yang sudah benci sama dia jadi makin benci rasanya. Ini adalah kali kedua dia masuk penjara dengan kasus yang sama. Sebelum dia masuk penjara kali kedua, saya sudah bilang ke ibu bahwa saya tidak akan menghubunginya atau bahkan mengunjunginya. Biar saja saya dibilang anak durhaka, toh saya tidak peduli. Dan yang ironisnya lagi adalah saya mempunyai pacar yang mana keluarganya itu taat sekali beribadah. Saya Islam dan pacar saya Islam. Wah, saya merasa hina sekali kalau saya ke rumahnya. Awal perkenalan dengan ortu pacar juga saya sudah berbohong dengan menyebut bahwa ayah saya mualaf. Dan lucunya adalah saya itu bukan tipe orang yang mudah dekat dengan orang lain. Apalagi jika mood saya sedang jelek. Jadi bisa dibilang saya tidak dekat dengan keluarganya. Jika saya ke rumah dia maka saya akan bersikap menghargai mereka tetapi jarang ngobrol jika tidak ditanya duluan. Mungkin jika dengan ibunya pacar saya akan ngobrol tetapi dengan ayahnya bisa dibilang jarang sekali. Saya sampai berpikir kalau ayah dia tidak suka dengan saya karena sikap saya begini. Jika saya izin pulang kan selalu salim dengan mereka. Saat salim dengan ayahnya dan izin pulang maka ayahnya hanya menjawab, wah saya tambah yakin kalau ayahnya tidak suka dengan saya. Kalau saya curhat ke pacar maka doi hanya menjawab, ya namanya juga bapak-bapak pasti mau kelihatan berwibawa dong, tapi saya tidak pernah setuju dengan pernyataannya. Dia mempunyai 2 adik, cowok dan cewek. Kebetulan adik cowoknya dulu kuliah di luar kota dan sudah wisuda. Saat ada pendaftaran CPNS kemarin pacar adiknya, sebut saja Kak H, datang ke kota saya karena mendaftar CPNS di sini dan ikut tinggal di rumah pacar saya. Sifat saya dan Kak H ini berbeda 180 derajat. Saya yang pendiam dan dia yang easy going. Dalam beberapa hari aja dia sudah bisa membaur di keluarga pacar saya. Saya iri sekali rasanya. Dia dekat sekali dengan adik pacar yang cewek. Saat kali pertama saya jumpa dengan Kak H dan saya melihat interaksinya dengan keluarga pacar saya langsung down. Langsung galau mikir kenapa saya gak bisa kayak dia. Sepanjang perjalanan pulang di antar pacar, saya menangis sejadi-jadinya menanyakan ke dia kenapa sifat saya harus begini. Saya juga ingin sedekat itu dengan keluarganya seperti Kak H tapi tidak bisa. Pacar saya bilang kalau itu bukan kesalahan, sifat saya memang begini dan tidak bisa diubah. Saya kesal sekali dengan diri saya. Benci sekali dengan diri saya sendiri. Mulai dari situ setiap saya ke rumah pacar pasti down sekali rasanya. Menjelang maghrib kan pasti mereka sholat di kamar masing-masing. Sedangkan saya karena tidak dekat dengan siapapun hanya duduk sendiri di ruang keluarga. Kak H yang sekamar dengan adik pacar selalu berada di kamar. Saya merasa tidak punya tempat di keluarga ini. Salah saya sendiri memang. Sampai akhirnya saya paling malas kalau diajak ke rumah pacar.
Oh, dan ayah pacar pun terlihat dekat dengan kakak. Berbeda sekali dengan saya. Mereka sering bercanda-canda sedangkan saya mah boro-boro. Ditegur ayahnya aja saya seneng banget. Daan yang sangat amat ironis lagi adalah Jengjeng Gege. Ayah pacar adalah mantan KUA. Iya, beliau mantan penghulu dong, hahaha. Saya sampai berpikir saya tidak akan pernah direstui jika mereka tahu kenyataan saya itu bagaimana. Kasta saya dan dia beda sekali rasanya ah. Bayangkan ayahnya yang mantan penghulu jika mengetahui anak laki-lakinya pacaran dengan wanita yang bahkan tidak jelas status orang tuanya. Fix saya yakin gak akan direstui dong. Saya sampai berpikir saya tidak ingin menikah selamanya karena saya takut jika orang-orang mengetahui bagaimana tidak jelasnya keluarga saya maka saya sendiri yang akan malu. Miris banget sih hidupku ya Tuhan. Pacar saya mengetahui semua aib saya dan saya katakan padanya bagaimana jika keluarganya tidak merestui hubungan kami. Doi menjawab jika itu adalah tugasnya sebagai anak untuk meyakinkan. Tapi tetap aja saya stres sekali jika memikirkannya. Sudah pasti tidak direstuilah. Orang tua tidak jelas statusnya. Sifat saya begini, tidak dekat dengan keluarganya. Aduh, sumpah saya gak ngerti lagi lah dengan hidup saya. Insecure sekali rasanya ah. Semoga kedepannya baik.